Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri sebagai moderator. Saya bernama Eko Prianto dengan NPM 1722050 dan dua teman saya yaitu Komang Danu Wisestra dengan NPM 217225056. Kemudian Amiril Wiradharma dengan NPM 217220040. Kami akan menyampaikan beberapa materi, yaitu yang pertama kata depan, partikel, singkatan, dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Materi yang pertama yaitu kata depan. Kata depan memiliki nama lain preposisi. Kata depan memiliki posisi di depan, sebelum kata keterangan seperti kata benda, kata kerja. Salah satu kata depan yaitu di, ke, dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, kawan-kawan bekerja di dalam gedung. Mari kita berangkat ke kantor, lalu ia datang dari Surabaya kemarin. Nah, namun di sini ada catatan, kata kalimat seperti di bawah ini, misalnya, kami percaya sepenuhnya kepadanya. Dia lebih tua daripada saya. Jadi ke kata depan dari itu disambung dengan kata kedua. Jadi tidak terpisah. Yang kedua itu partikel. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan dengan kaitannya oleh kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Kata partikel yaitu lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, siapakah? Jadi siapkah? Jadi siap dan kah itu ditulis serangkai. Kemudian ada apakah? Apa dengan kah itu ditulis serangkai, tidak dipisah. Kemudian partikel pun ditulis terpisah dari kata mendahulunya. Misalnya, apapun, kemudian dengan kalipun. Jadi dia dipisah dengan kata yang mendahulunya. Namun di sini ada catatan, partikel pun pada gabungan yang lazim dianggap padu ditulis serangkai dengan yang mendahulinya, misalnya adapun. Selanjutnya partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya mereka masuk dalam ruang 1/1. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Amiril Wiradharma. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Komang Danu. Pada Saudara Komang Danu dipersilahkan. Materi ketiga yaitu singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkatan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Misalnya, Abdul Haris Nasution disingkat A.H. Nasution. Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd. Singkatan nama resmi, lembaga, badan atau organisasi, dan nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Contohnya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PT, Perseroan Terbatas. Selanjutnya, akronim adalah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlukan sebuah kata.
Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri. Akronim ini ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, SIM, surat izin mengemudi. LAN, lembaga administrasi negara. Akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya Bulog, urusan logistik. BPNAS, Badan Perencana Pembangunan Indonesia. Selanjutnya. Selanjutnya. Catatan. Ada aturan-aturan yang hendaknya tidak diabaikan begitu saja saat membuat akronim, yaitu sebagai berikut. Jumlah suku kata dalam akronim tidak melebihi kata yang sudah lazim. Dalam bahasa Indonesia artinya tidak lebih dari 3 suku kata. Akronim dibentuk dengan mengindahkan kesearisan antara vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diingat. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lembaga bilangan nomor. Nomor angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi 1, 1, 1, 1, 1, 1 V, V1, V11, 1X, XL 50, C100, D500, M1000, V5000, dan M 1 juta. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian, mereka drama itu 3 kali. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang absen. Bilangan pada kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 5 teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Catatan, penulisan berikut dihindari. 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Next, moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Amiril Wiradharma. Kepada Saudara Amiril dipersilahkan. Yang ketiga, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1, nomor 15, atau Jalan Tanah Abang 1 atau 15. Hotel Mahameru, kamar 1691. Yang keempat, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, bab X, pasal 5, halaman 252, surah Yasin, ayat 9. Yang kelima,
Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, misalnya 12, 30, 5.000. Next. Yang keenam, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang 1000-an. Tahun 1950-an. Uang 5.000-an. Yang berakhiran kata an. Next. Materi kelima, kata ganti. 1. Kata ganti adalah kata yang berfungsi menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibendakan. Kata ganti orang pertama terbagi atas. Kata ganti orang pertama tunggal. Contoh, aku, saya, daku. Kata akhiranku. Kata ganti orang pertama jamak. Contoh, kami, kita. Yang kedua, kata ganti petunjuk. Kata ganti penunjuk umum, contoh ini, itu. Kata ganti penunjuk tempat, contoh sini, situ, sana, di sini, ke sana, dari situ, ke sini, dari sana, ke sini. Kata ganti penanya benda atau orang, contoh apa, siapa, mana yang mana. Yang ketiga, kata ganti yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu. Contoh, sesuatu, seseorang, barang siapa, siapa, apa, apa-apa, masing-masing, sendiri. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf apabila ada salah kata atau kurang kata. Kami meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.